Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa khususan sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja wa usul wa furihim annahu darajat fil jannah idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan seluruh para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, orang tua kita, hadirin hadirat semuanya, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya. Wabil khusus guru kita, Guru Husin, Guru Abdul Hadi, Guru Kusairi, Guru Arif, dan guru-guru lainnya. Kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita senantiasa selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul sebentar pada malam hari ini, kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala taufik, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan di majelis ini, kita sama-sama membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Wujud wa Imami Kulli Mawjud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin hadirat jemaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita melanjutkan kajian kita halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Madza yajibu 'alaika li jiranika. Jadi apa-apa yang menjadi kewajiban kita terhadap tetangga kita. Inna jiranaka yuhibbunaka wa yuhibbuna walidayka wa huma aidan yuhibbanihim. Bahwasannya tetangga engkau itu mencintai engkau, wa yuhibbuna walidayka, dan mereka mencintai orang tua engkau, wa huma aidan yuhibbanihim, dan kedua orang tua juga mencintai tetangga. Jadi sama-sama tetangga kita harus saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi. Wa ya'muranika bimahabbatihim, dan kedua orang tua engkau memerintahkan untuk mencintai mereka, mereka tetangga. Wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada tetangga. Li'annahum haqqan kabiran, karena berbuat baik dengan tetangga itu adalah hak yang besar. Hatta jaa fil hadis, bagaimana mendatang di dalam hadis, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Artinya berlaku baiklah engkau terhadap tetangga, siapa yang menjadi tetangga yang baik maka akan menjadi muslim sejati. Siapa yang berbuat baik dengan tetangganya itu akan menjadi muslim yang sejati. Wa fil hadisil akhar, sebagaimana di dalam hadis yang lain juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Jadi ini adalah kewajiban siapapun yang di antara rumahnya itu ada tetangganya. Wajib bagi perorangan, per individu untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa warada aidan, dan juga mendatang dalam hadis al-jiranu salasatun. Tetangga itu ada tiga macam. Jarun lahu haqqun wahid, ada tetangga itu punya satu hak. Wajarun lahu haqqani, dan juga ada tetangga yang punya dua hak. Wajarun lahu salah satu hukukin, dan ada tetangga yang punya tiga hak. Jadi ada yang punya satu hak, dua hak, dan tiga hak. Fal jarul ladzi lahu salah satu hukukin, tetangga yang punya tiga hak itu adalah al jarul muslimu dzur rahim, adalah tetangga muslim yang punya hubungan keluarga. Itu punya tiga hak. Tetangga yang punya hubungan dengan kita, umpama kita bertetangga dengan kerabat kita. Falahu hakul jiwar, maka bagi tetangga yang punya hubungan dengan keluarga itu hakul jiwar, haknya dengan tetangga, wa hakul Islam, dan haknya sesama muslim, wa hakul rahim, dan haknya dengan persaudaraan. Jadi hak sebagai tetangga dapat, hak sesama muslim dapat, hak persaudaraan juga dapat. Kemudian wa ammal ladzi lahu haqqani, adapun tetangga yang mempunyai dua hak itu fal jarul muslim hakul jiwar, tetangga muslim yang punya hak terhadap tetangganya, wa hakul Islam, dan hak sesama muslim. Itu maksudnya ini adalah seperti orang muslim umpamanya yang kita tidak kenal, yang bukan keluarga kita, menjadi tetangga kita, itu dua hak. Yang pertama hak sebagai hak tetangga, kemudian sebagai hak sesama muslim. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid, adapun tetangga yang punya satu hak, fal jarul musyrik lahu haqqul jiwar, maka tetangga yang non muslim, yang musyrik, itu punya hak juga sebagai hak tetangga. Jadi walaupun tetangga kita non muslim, tetap kita harus menghargai sebagai tetangga kita. Jadi tetangga kita ini punya hak yang besar terhadap kita sebagai tetangganya. Baik tetangga itu punya hubungan kerabat dengan kita, atau tetangga itu tidak kenal dengan kita, atau yang beda agama dengan kita, semuanya sama, punya hak di dalam bertetangga. Jadi jangan karena kita beda agama lalu kita tidak memuliakan tetangga kita, tidak menghargainya, jangan. Lalu kemudian kalau ada orang yang tetangga itu berbuat tidak baik dengan kita, bagaimana cara menyikapinya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika ada tetangga kita yang buruk akhlaknya, maka cara Nabi hendaknya kita bersabar dan memaafkan semua kesalahannya. Jadi jangan keburukan dibalas dengan keburukan, jangan. Dan bagi orang yang buruk dengan tetangganya, orang yang berbuat buruk dengan tetangganya, itu adalah
punya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman dari Allah. Nabi mengatakan, "Wallahi la yu'min man la ya'man jarahu bawaikuhu." Kata Nabi, demi Allah, siapa yang tetangganya merasa terganggu dengannya, maka dianggap tidak beriman. Jadi siapa yang tidak baik dengan tetangganya itu dianggap tidak beriman. Dan juga Nabi mengatakan, walaisal mu'min alladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Artinya bukanlah dikatakan seorang mukmin itu ia kenyang tapi tetangganya kelaparan. Bukan dikatakan orang beriman. Jadi kalau kita sedang acaraan masak-masak umpamanya, jangan lupakan tetangga kita. Ya, walaupun yang beda agama, itu adalah hak bagi mereka. Dan dikatakan juga at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzambalah. Artinya orang yang senantiasa terus bertaubat kepada Allah itu dianggap seperti tidak punya dosa. Senantiasa bertaubat kepada Allah dianggap tidak berdosa. Ini maksudnya berdosa kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah, senantiasa terus bertaubat, tapi taubatnya sungguh-sungguh. Tapi kalau kita punya dosa dengan tetangga, tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah. Tidak cukup. Kalau kita punya kesalahan dengan tetangga kita, tidak cukup kita minta ampun sama Allah. Ya Allah ampuni, ya Allah, mudah-mudahan tetanggaku ini memaafkan aku. Tidak cukup hanya seperti itu. Walaupun kita sampai nangis darah sekalipun, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita minta maaf dengan tetangga kita. Nah, itu bedanya. Kalau kita punya salah dengan Allah, terus kita bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh, pasti diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita punya dosa, punya kesalahan dengan tetangga, kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Nah, itu diantara etika kita, akhlak kita dengan tetangga kita. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang buruk, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi tetangga yang baik untuk tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.